See it in me. Because that is who you Wait for it. Halo semuanya, saudara sahabat saya, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan merekap film The Fallen Son tahun 2023 yang menceritakan tentang seorang detektif bernama John Letter yang memiliki kemampuan luar biasa. Sayangnya, ia harus mendekam di penjara serta kehilangan prestasinya. Film dimulai dengan menampilkan seseorang yang bernama Callum yang menerima panggilan darurat dari seorang yang tidak dikenal. Ia mengancam akan membeberkan video memalukan tentang dirinya kepada ibunya jika dia tidak segera bertemu. Ketika sedang menuju tempat pertemuan, Callum melihat ada seseorang yang terjatuh di jalan dan orang lain yang tak sadarkan diri di dalam mobil. Meskipun merasa takut, Callum segera melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan tidak melakukan tindakan yang berani untuk menolong mereka yang terluka. Setelah itu, Callum mendekati mobil dan menemukan seorang wanita yang tak sadarkan diri di dalamnya. Namun tiba-tiba keesokan harinya, detektif bernama John Letter ikut dalam proses evakuasi di lokasi kejadian malam sebelumnya. Dalam proses tersebut hanya ditemukan seorang wanita yang meninggal, sedangkan Callum diduga diculik pada malam itu. Ketika ibu Callum mendekati John dan menanyakan keberadaan anaknya, John memberikan jaminan bahwa dia dan polisi akan terus mencari Callum. Ibu Callum meminta John untuk berjanji bahwa putranya akan ditemukan dan pelakunya akan ditangkap. John berjanji untuk menemukan Callum dan menangkap pelakunya, terutama karena serangkaian kejadian serupa telah terjadi dalam kurun waktu 11 tahun terakhir. So you need to find him. I'll do the very best I can. It's not good. Try not to worry too much. Pada keesokan harinya, seorang pria bernama Robbie memerintahkan seseorang untuk mencari kesalahan John dan mengungkapkannya di media sosial. Robbie memiliki niat jahat untuk menjebak John dan membuatnya masuk penjara, tidak peduli dengan cara yang digunakan. everything on it. Every Kemudian, benar saja, beberapa hari setelah itu rencana jahat Robbie berhasil dan John dihukum penjara karena melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap para terdakwa yang ditangkapnya, serta dengan tuduhan main hakim sendiri. Sementara John yang sedang digiring ke dalam sel penjara, para narapidana di dalam sel mulai mencibir dan mencemoohnya. Mengingat John dulu adalah seorang polisi yang dihormati oleh para penjahat, beberapa narapidana yang pernah ditangkap oleh John merasa tersinggung dan menyimpan dendam terhadapnya. Setelah beberapa hari di penjara, John mengalami intimidasi yang banyak dari para tahanan. Bahkan saat John sedang mandi, mereka mendekatinya dan memukulinya secara fisik. Ibu Callum mendapat telepon dari orang misterius yang memberitahu tentang keberadaan Callum. Ibu Callum segera pergi ke lokasi disebutkan oleh orang misterius tersebut. Ternyata Ibu Callum bukan satu-satunya yang dipanggil oleh orang misterius tersebut. Ada juga keluarga korban penculikan lainnya. Ketika Ibu Callum dan keluarga korban lainnya memasuki gedung, mereka histeris setelah melihat anak-anak mereka yang hilang tergantung dan sudah tidak bernyawa. Tidak lama setelah itu, bangunan tersebut terbakar dan Ibu Callum bersama dengan orang tua lainnya tidak berhasil menyelamatkan anak-anak mereka. Keesokan harinya, polisi datang ke lokasi kejadian malam sebelumnya, termasuk kepala reserse bernama Raina. Di rumah tersebut, Raina dan wakilnya bingung tentang motif pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Setelah memeriksa tempat kejadian perkara (TKP), Raina mengumpulkan bawahannya untuk mengadakan pertemuan. Di sana, Raina menjelaskan bahwa salah satu korban merupakan korban penculikan 11 tahun yang lalu. Ini berarti bahwa pelaku telah melaksanakan aksinya selama bertahun-tahun.
carefully planned and executed over a number of years, so there'll be a lot. Sementara itu, John merenung di dalam sel. Ia tiba-tiba diberi sebuah surat. Setelah membukanya, ia menemukan angka 65,8 yang tertulis di dalamnya dan menyadari bahwa angka tersebut merupakan frekuensi saluran radio. Setelah mengarahkan radio yang ada di depannya ke frekuensi tersebut, ia mendengar rekaman suara kalem yang menjadi korban pembunuhan berantai. Pelaku kemudian mengakui bahwa dialah yang memenjarakan John dan bahwa Robbie lah pelaku dari kejahatan tersebut. Because I was curious. Di tempat lain, Robbie tampak mendekati istrinya yang ternyata merupakan korban kebakaran 11 tahun yang lalu. Robbie kemudian menunjukkan sebuah video ketika ia membunuh salah satu korbannya, namun istrinya tidak terlihat senang dengan tindakan tersebut. Darling, you know, pada keesokan harinya, Ibu Cullen datang menemui John untuk menuntut janji yang pernah dibuatnya untuk menangkap pelaku pembunuhan putranya. Ia juga menceritakan secara detail bagaimana anaknya dibunuh secara kejam. Mendengar cerita itu, John merasa bersalah dan berkomitmen untuk menangkap pelaku dengan cara apapun. Ternyata Robbie yang mengantar Ibu Cullen ke sana. Ibu Cullen pun berterima kasih kepada Robbie karena telah menemaninya meskipun mereka baru saja bertemu. John mencoba mencari ponsel yang telah diselundupkan ke dalam selnya. Setelah berhasil menemukannya, ia menghubungi temannya dan meminta bantuan untuk dibebaskannya ketika dipindahkan ke penjara yang lain. Meskipun awalnya ditolak, John terus memohon hingga akhirnya temannya setuju untuk membantu. Sore itu juga, John membuat keributan di penjara dan memukuli narapidana yang memendam dendam padanya, membuat keadaan di sel menjadi kacau balau. John bahkan berusaha melawan sipir penjara dan akhirnya ditangkap dan dipindahkan ke penjara lain. Saat dalam perjalanan ke penjara baru, sipir membawa John dirampok dan dipukuli oleh sekelompok orang yang ternyata adalah teman John. Mereka lalu membawa John pergi dengan mobil. Keesokan harinya, John memulai penyelidikannya dengan menemukan stasiun radio yang memiliki frekuensi 65,8 MHz. John tiba di lokasi penyiaran radio dan mengejarnya. Saat penyiar radio itu melarikan diri, setelah berhasil menangkapnya, John meminta keterangan tentang siapa yang menyiarkan di saluran 65,8. Penyiar radio yang ketakutan menjelaskan bahwa siaran tersebut dikirim melalui flash drive oleh seseorang yang tak dikenal lewat di internet. Mereka memiliki hubungan dekat. Penyiar radio ingin memberitahu John rahasia yang memalukan direkam oleh pengirim dan digunakan untuk memerasnya. Pengirim mengancam akan membeberkan rahasia tersebut kepada semua orang jika penyiar radio itu tidak mematuhi perintahnya. Meskipun tidak mengetahui identitas pengirim, penyiar radio memiliki nomor teleponnya. Untuk melacak keberadaan pengirim, John mengambil ponsel penyiar radio tersebut. That made that recording. And you're the catfisher. Who was that? You don't know? No, I don't know. For fuck's sake, what is it? Setelah meninggalkan tempat tersebut, John mencoba menghubungi Martin. John tahu bahwa Martin pasti bekerja sama dengan polisi untuk menangkap pelaku tersebut. Namun sebelum itu, John ingin meminta bantuan untuk melacak nomor telepon pelaku melalui sistem kepolisian. Setelah berdiskusi dengan Raina dan rekan-rekannya, Martin menyarankan agar Raina memberikan lokasi pelaku kepada John sehingga ketika John dan pelaku berada di tempat yang sama, mereka dapat dengan mudah menangkap keduanya. Trace the number? You know I'm not going to do that. Oh, Friend. He is? That doesn't mean you should trust me. Pada malam itu, John berhasil menemukan lokasi pelaku dan langsung menuju ke sana.
John mencoba menghubungi pelaku dengan menggunakan ponsel yang ia curi dari penyiar radio. Akhirnya John berhasil menemukan Robbie, pelaku yang dicari. Namun sayangnya Robbie menyandera seseorang yang menghentikan langkah John. It's over now. Sementara itu Raina dan polisi berusaha menangkap keduanya. Tetapi tiba-tiba beberapa orang jatuh dari atas gedung yang menyebabkan kekacauan. Robbie melihat kesempatan untuk melarikan diri ketika John lengah, tetapi John terus mengejarnya hingga ke sebuah terowongan. Setelah perkelahian, John mengalami luka di perutnya, namun dia tetap bertahan hingga berhasil melumpuhkan Robbie. Namun tiba-tiba polisi datang untuk menangkap keduanya. Akhirnya John dan Robbie memilih untuk kabur. Listen, you're a good cop, okay? Setelah berhasil melarikan diri, Robbie langsung menghubungi Shoaib, seorang wakil detektif di kepolisian. Robbie meminta Shoaib untuk segera menyingkirkan John, karena jika tidak, dia akan menyebarkan video asusila Shoaib ke keluarganya. Ternyata Robbie memanfaatkan orang-orang yang curhat padanya di internet untuk mengetahui aib mereka, lalu memanfaatkannya untuk keuntungannya sendiri. I thought the fucker was it the judge. Oh my god. Your Estardiks valmis. Neid on palju. 30 menit kemudian, John mencoba menelepon Martin dan memerintahkannya untuk menyalakan pengeras suara. John mengatakan bahwa korban mungkin hanya bertemu dengan pelaku melalui internet. Pelaku berpura-pura menjadi teman curhat, lalu memanfaatkan rasa malu korban untuk memeras seperti yang dialami penyiar radio. Menurut John, rasa takut dipermalukan lebih kuat daripada rasa takut akan kematian seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang melompat dari atas gedung. And there's no way to get ahead of it. How do you catch So I think he's probably lurking, you know, fishing. this, John? All of them. Berpindah ke seorang remaja bernama Anya yang berada di dalam rumah sendirian. Tidak lama kemudian ada seseorang yang menelponnya. Ternyata Robbie yang ingin menculiknya. Sementara itu Martin baru mengetahui di kantor polisi bahwa pernyataan sebelumnya dari John adalah benar. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari ponsel korban, hampir semua orang yang mengenal pelaku melalui internet. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Raina dihubungi oleh Robbie. Dia mengirimkan video tentang Anya yang disiksa. Dan yang mengejutkan, ternyata Anya adalah putri Raina. Robbie mengancam akan membunuh Anya jika Raina tidak membawa John dalam waktu 24 jam. John was right. At least I could put you through when I am Luther. Issue for me, please. Karena takut akan ancaman tersebut, Raina diam-diam menghubungi John dan berjanji tidak akan menangkapnya jika dia setuju untuk bertemu dengannya. Raina menjelaskan bahwa mereka harus bekerja sama untuk menangkap pelaku, yaitu Robbie yang istrinya mengalami kecelakaan di sebuah hotel 11 tahun yang lalu. Raina meminta John untuk menemui istri Robbie, namun John curiga bahwa Raina ingin menangkapnya. Raina kemudian mengungkapkan bahwa Robbie telah menculik putrinya dan akan membunuh Anya tanpa memperdulikan tindakan Raina. John menyarankan agar Raina menangkap Robbie sebelum putrinya terluka. I tell you what I know that he never would have taken her if you hadn't gotten him. And he'll love that, so that you Shut up. Jesus Christ. We could use that, all right? Get in the Bring car. her home, you and me, we could get her back. Raina menyadari dan segera pergi menemui istri Robbie. Setibanya di sana, Raina dan John meminta agar istri Robbie memberitahu mereka di mana Robbie berada sekarang, apa motif sebenarnya. Istri Robbie menginformasikan bahwa Robbie dulunya kecanduan internet sehingga sering mengabaikan istrinya. Sebagai hasilnya, istri Robbie meminta cerai. Namun karena hal tersebut, Robbie dengan kejam membakar istrinya sendiri 11 tahun yang lalu.
Setelah insiden itu, Robbie berubah menjadi seorang psikopat. Dalam sebulan terakhir, Robbie telah menculik belasan orang untuk membuat video, bahkan hingga saat ini. Istri Robbie juga menginformasikan bahwa saat ini Robbie sedang menuju ke Norwegia. Afraid we can't do that. You should be afraid. Setelah itu, Raina segera pulang ke rumah untuk menyiapkan paspor. Sementara John menghubungi Martin dan meminta bantuan dari Martin lagi. Namun Shuaib yang mengetahui rencana Raina untuk pergi ke Norwegia langsung memberitahu ke Robbie. Robbie yakin bahwa istrinya membocorkan informasi tersebut, sehingga ia meminta Shuaib untuk membunuh istrinya dan berjanji tidak akan mengganggu Shuaib lagi. Ketika Shuaib sampai di rumah istri Robbie, ia kaget karena Martin dan beberapa polisi tiba di sana. Martin sebenarnya telah diberitahu oleh John untuk menjaga istri Robbie sebelumnya. Shuaib yang merasa takut aibnya tersebar oleh Robbie memilih untuk bunuh diri. John told me someone would come for her. For you to allow all this. Sementara itu, John dan Raina yang sedang dalam perjalanan menuju tempat yang diinformasikan oleh istri Robbie, mereka terpaksa harus berjalan kaki karena jalan tersebut tidak bisa dilalui oleh mobil. Ketika sedang berjalan, John secara tidak sengaja melihat tumpukan mayat yang membeku. Setelah tiba di sebuah rumah besar, Raina langsung histeris ketika melihat mayat yang dipikirnya putrinya yang bergelantungan bersama korban lainnya. Sementara itu, John lebih fokus mencari keberadaan Robbie. Namun akhirnya Raina menyadari bahwa mayat tersebut bukanlah tubuh putrinya. Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Tiba-tiba Raina diserang oleh seorang pria yang ternyata adalah Robbie. Robbie juga muncul tiba-tiba dari belakang dan berhasil melumpuhkan John. Kemudian mereka berkumpul karena Robbie akan melakukan siaran langsung kepada para pengikutnya. Terungkap bahwa selama ini Robbie mendapatkan uang dari penonton yang mengunjungi dark website-nya. Robbie melakukan ini sebagai hobi dan cara untuk mendapatkan banyak uang. Policing us. Robbie meminta Raina untuk melakukan sesuatu jika ingin putrinya selamat. Kemudian John dipaksa oleh Robbie untuk melakukan sesuatu pada Raina dengan ancaman bahwa mereka semua akan mati jika John tidak menuruti perintahnya. Namun John menyadari bahwa itu hanya akan membuat Robbie semakin gila dan mempermainkan jiwanya. John mengancam para penonton bahwa polisi akan melacak alamat IP mereka, sehingga para penonton ketakutan dan langsung mematikan koneksi. John berhasil mempengaruhi Robbie dan mengintimidasi dan memainkan gangguan kecemasannya yang diketahui dari istri Robbie. She's probably watching them, who you are and who you're ashamed of being. Benar saja, semua perkataan John berhasil mempengaruhi Robbie dan Robbie meninggalkan tempat itu. John mencoba membebaskan Raina dan kemudian mengejar Robbie sebelum pintu dikunci. Saat mengejar Robbie, ternyata Robbie telah menawan banyak sandera. Saat Raina dan putrinya akan pergi, dia dihadang oleh anak buah Robbie. Heresy! If you don't get away from that valve, we're all gonna... Robbie berhasil kabur dan mencoba melarikan diri menggunakan mobil. John dan Robbie saat ini sedang dalam perkelahian saling mengalahkan, sampai mobil yang dikendarai kemudian tergelincir dan terperosok ke dalam es yang pecah. John terus bertarung dengan Robbie untuk membuktikan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Pada saat yang sama, Martin dan polisi datang. Mereka akhirnya berhasil menyelamatkan John, sementara Robbie meninggal karena kedinginan.
Raina dan putrinya berhasil membunuh seorang pria pembantu Robbie. Raina berterima kasih kepada John, tetapi John masih dalam pelarian dan kemungkinan akan kembali di penjara. Secara singkat, sebelum John kembali di penjara, ia menerima perawatan medis untuk luka-lukanya. Tak lama kemudian, Martin datang dan memberitahu John bahwa ia tak perlu lagi kembali ke penjara karena ada sekelompok orang yang ingin meminta John untuk menyelesaikan sebuah misi. Kelompok ini tampaknya terkesan dengan aksi John. Saat John mendekati pemimpin orang tersebut, film berakhir. Horrible job.